Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Kita balik lagi di konten sharing tol. Ya udah cukup lama ya, saya nggak buat pembahasan jalur ataupun trase pembangunan tol. Dan di video kali ini kita balik lagi, kita akan membahas jalur ataupun trase pembangunan tol akses Patimban. Ya, ini teman-teman udah lihat ya di layar, ini merupakan Pelabuhan Patimban ya. Pelabuhan Patimban yang sudah beroperasi sejak tahun 2020. Ya, Pelabuhan Patimban ini merupakan pelabuhan kedua terbesar setelah Pelabuhan Tanjung Priuk. Dan difungsikan pelabuhan ini akan bisa memperpendek jarak dari area-area produksi di sekitaran Jawa Barat tepatnya di Subang. Itu untuk bisa mengirimkan barangnya tidak lagi ke Tanjung Priuk, tapi langsung ke Pelabuhan Patimban di Subang ini. Ya, tujuannya memang pelabuhan ini untuk bisa memotong biaya logistik ya, yang tadinya harus ke Jakarta dulu ya, mengirimkan barang ke Tanjung Priuk, tapi dengan adanya pelabuhan ini bisa lebih mempersingkat waktu tempuh dan bisa lebih sampai ke tempat tujuan pastinya ya teman-teman. Ya, Pelabuhan Patimban saat ini sudah ada akses jalannya ya, yang terkoneksi dengan Jalan Raya Pantura di sini ya teman-teman. Ya, ini merupakan akses jalan yang sudah beroperasi juga saat ini ya. Tapi saya kurang tahu nih apakah saat ini sudah 100% selesai atau belum. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Apakah benar-benar sudah finish jalur ataupun akses jalan ini? Saya kurang tahu di situ ya. Tapi memang sudah ada dan sudah bisa dilewati sebetulnya. Karena saya dengar-dengar di sekitaran sini ya, di sekitaran simpang susunnya ini masih ada beberapa konstruksi yang belum selesai. Apakah sekarang sudah selesai? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Bila mana sudah selesai. Ya, di sini nantinya dari akses jalan ini akan terkoneksi dengan akses tol ya. Di sini saya sudah buat ya perkiraan jalur pembangunannya yang saya analisa dari perencanaan pembangunan tol akses Patimban ini sendiri. Ya, di sini nanti jalurnya akan tersambung seperti ini ya. Ini perkiraan aja ya jalur pembangunan yang saya buat ya. Kemudian akan terkoneksi dengan jalan tol Cikopo Palimanan di sini ya teman-teman. Nah, di sini akan terkoneksi. Tadinya ini kan kalau dilihat dari sini terkoneksi dengan simpang susun Cipendei ya teman-teman, tepatnya di daerah Cipendei. Sebelumnya ada 3 trase alternatif, di mana titik awalnya itu ada sebagai pilihannya di Jomin ya, di Jomin Cikampek ya, di sekitaran sini lah ya teman-teman, Jomin Cikampek, dan di Subang ya, di simpang susun Subang di sebelah sini. Tapi pada akhirnya dipilih titik awalnya adalah dari Cipendei. Ya, ruas tol ini memiliki panjang 37 km. Teman-teman bisa saksikan data teknisnya di layar teman-teman. Dan memiliki 5 simpang susun, yaitu simpang susun Cipendei, Pabuaran, Pasir Bungur, Tambak Dahan, dan Pusaka Negara. Ya, 5 simpang susun inilah yang nantinya akan mengakomodir pintu keluar masuk tol untuk ruas tol akses Patimban ini. Ruas tol ini sendiri nantinya akan memiliki konsesi selama 50 tahun ya teman-teman. Dan ditargetkan kalau teman-teman lihat di data teknis ini akan dimulai di tahun 2021 untuk konstruksinya. Tapi saat ini kayaknya belum ya. Dan saya baca-baca ternyata target konstruksinya di tahun 2022. Dan target operasinya itu tetap di tahun 2023. Apakah 1 tahun cukup? Kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Oke, kita langsung aja mulai pembahasan dari ruas tol akses Patimban ini ya. Kira-kira akan melewati daerah ataupun wilayah mana dan terkoneksi dengan jalan apa. Ya, kita mulai dari simpang susun Cipendei. Ya, simpang susun Cipendei ini akan terkoneksi dengan tol Cikopo Palimanan ya. Titiknya di sekitar sini ya kalau saya lihat dari perencanaan pembangunan tolnya. Dan itu nanti akan juga terkoneksi dengan jalan ya. Ini adalah jalan yang akan nanti terkoneksi dengan simpang susun Cipendei selain dari tol Cikopo Palimanan. Ini kalau saya perhatikan ini merupakan jalan Cibenying ya teman-teman. Ini merupakan jalan Cibenying ya. Buat teman-teman Cipendei, apakah benar ini jalan Cibenying ya? Kalau ada kesalahan bisa tulis di kolom komentar untuk koreksi. Kemudian masuk dan terkoneksi lagi dengan simpang susun Cipendei. Inilah ya simpang susun pertamanya. Untuk gambar lebih jelasnya akan saya tampilkan. Oke, kita lanjut lagi. Dari simpang susun Cipendei ini nanti akan terus mengarah ke
utara ya, utara Pulau Jawa ke arah Pamanukan. Ya, ini kita akan coba telusuri terus sampai bertemu dengan simpang susun kedua, yaitu simpang susun Pabuaran. Ya, simpang susun Pabuaran ini sendiri juga akan terkoneksi dengan jalan, teman-teman. Tapi saya juga kurang tahu nih, ini jalan apa ya? Karena di Google pun saya lihat tidak terdefinisi nih jalannya. Buat teman-teman mungkin bisa tulis di kolom komentar, ini di daerah sini nih ya. Ini jalan apa ya, teman-teman ya? Kalau diperhatikan jalannya juga nggak terlalu lebar. Nanti akan saya tampilkan gambarnya untuk lebih jelasnya. Saya juga kurang tahu ini jalan apa. Teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Untuk gambar lebih jelasnya akan saya tampilkan seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke simpang susun berikutnya. Kita akan tetap menelusuri ya, mengarah ke utara Pulau Jawa. Ya, ini akan crossing dengan jalur kereta api ya, kereta api Jakarta Surabaya ya. Ini jalur kereta api biasa sih yang arah utara ya, teman-teman. Oke, kita terus menelusuri. Nanti kita akan bertemu dengan simpang susun berikutnya adalah simpang susun Pasir Bungur. Ya, simpang susun Pasir Bungur ini akan terkoneksi dengan Jalan Raya Pasir Bungur sesuai dengan nama simpang susunnya. Ya, kalau diperhatikan memang tadi dari Cipendei ya, dari Cipendei jalur pembangunan tol yang dilewati lebih banyak melewati area-area kosong dan persawahan ya. Sedikit sekali melewati pemukiman penduduk ya, teman-teman. Ya, ini merupakan simpang susun ketiga, yaitu simpang susun Pasir Bungur dari ruas tol akses Patimban. Untuk gambar lebih jelasnya saya tampilkan seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke arah utara ya. Kita akan menuju ke simpang susun berikutnya, simpang susun keempat. Ya, kita akan menelusuri terus ya. Bisa dilihat ya, teman-teman. Kalau diperhatikan jalur pembangunannya tidak banyak melewati pemukiman penduduk ya, dan ini merupakan jalur perkiraan saya ya, teman-teman, tidak exact ya, tidak pasti akan melewati jalur seperti yang teman-teman saksikan. Saya hanya bisa menganalisa dari jalur pembangunan yang ada hingga saat ini ya. Ya, ini akan melewati seperti ini wilayah dan daerahnya, dan kita akan berjumpa dengan simpang susun Tambak Dahan ya. Ini adalah simpang susun Tambak Dahan dan terkoneksi dengan Jalan Ion Marta Sasmita. Ya, di sini ya, teman-teman. Ini merupakan Jalan Ion Marta Sasmita. Ini merupakan jadi simpang susun keempat dari ruas tol akses Patimban. Untuk gambar lebih jelasnya seperti biasa teman-teman bisa saksikan. Oke, kita lanjut lagi ke simpang susun terakhir ya, simpang susun terakhir. Nah, di sini sudah mulai cukup banyak pemukiman penduduk ya, nampaknya kalau diperhatikan. Ya, ini merupakan simpang susun terakhir dan menjadi akhir dari ruas tol akses Patimban, yaitu simpang susun Pusaka Negara yang terkoneksi dengan Jalan Raya Pantura. Nah, setelah ini nanti bisa langsung lanjut ke akses tol, bukan akses tol ya, tapi akses Jalan Patimban ya, teman-teman. Ya, rasanya ini nantinya tidak akan dijadikan tol juga ya, tapi memang akses jalan biasa ya, jadi tolnya hanya sampai Pusaka Negara saja. Itulah jalur pembangunan tol dari tol akses Patimban ya, teman-teman. Dan dikabarkan rasanya akan dibangun juga nih jalur kereta api di sepanjang jalur pembangunan tol ini. Jadi memang tujuannya untuk bisa membackup. Jadi logistik itu diantarkan ataupun dibawa bukan hanya lewat jalan tol saja, tapi bisa juga lewat via kereta api. Ya, jadi rencananya begitu, tapi nggak tahu eksekusinya apakah jadi atau enggak, kita lihat aja nanti perkembangannya. Ya, paling ini yang bisa saya sampaikan, semoga jadi gambaran. Ini adalah rencana pembangunan tol akses Patimban yang ditargetkan akan dilakukan konstruksi di tahun 2022, tahun depan ya, dan akan selesai di tahun 2023. Rasanya dengan adanya akses tol ini ya, wilayah Subang tepatnya ya, Jawa Barat, akan lebih dimajukan apalagi dengan adanya Pelabuhan Patimban ini. Ya, Pelabuhan Patimban ini sendiri juga difungsikan agar bisa memperdekat lebih dekat ya jaraknya dari area-area produksi di sekitaran Jawa Barat, Subang, agar tidak lagi ke Pelabuhan Tanjung Priuk dan bisa lebih dekat untuk mengirimkan barangnya keluar area Jawa Barat itu sendiri ataupun Indonesia ya. Ya, semoga dengan adanya ruas tol ini Jawa Barat lebih dimajukan lagi ya. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga jadi manfaat ataupun gambaran akan
rencana pembangunan tol di wilayah Subang, Jawa Barat, yaitu dengan adanya ruas tol akses Patimban. Buat teman-teman yang mungkin menyukai mengikuti perkembangan pembangunan jalan tol di Indonesia, bisa klik subscribe, like, komen, ataupun share, agar teman-teman yang di luar sana bisa mengetahui lebih lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.